Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nolagian Pani, NIM 1907021038. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 11 mengenai dana pensiun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dana pensiun. Pada masa era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan memperoleh pensiun. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang, dan pada masa itu masyarakat masih berpikir bahwa usia pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka adalah terjun ke dunia kerja sebagai pegawai negeri. Karena pada masa itu pegawai negerilah yang memberikan kepastian dengan adanya dana pensiun. Pada tahun 70-an sampai 80-an, belum banyak perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 mengenai dana pensiun, hampir seluruh perusahaan dewasa telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya. Pemberian dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian di masa depan, namun juga memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih giat lagi bekerja. Perkembangan jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun jika dilihat dari kacamata bisnis sangat menguntungkan. Jadi itu merupakan latar belakang dari dana pensiun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun dan perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun secara umum dapat diartikan merupakan perusahaan yang memungut dana dari para karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai yang dijanjikan. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayar kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara dua belah pihak. Arti dari perjanjian tersebut adalah dana pensiun dapat diperoleh jika para karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab atau hal-hal lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun tersebut. Sedangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 yang mengenai dana pensiun yang berbunyi, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum dan asuransi jiwa. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian lama atau sudah memasuki usia pensiun dan ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun ini adalah memungut dana dari iuran yang dipotong para karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Sekian dari penjelasan yang telah saya berikan.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riesti selaku dosen dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi mengenai dana pensiun ini. Dan teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Putu Meta Windasari dengan NIM terakhir 1041. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dana pensiun. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dana pensiun. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pensiun. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dana pensiun. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan dana pensiun. Pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan, yang dimana masing-masing tujuan tersebut memiliki maksud dan tujuan tersendiri, baik dari pemberi dana pensiun maupun dari penerima dana pensiun. Nah, tujuan pelaksanaan dana pensiun ini dihubungkan dengan 2 atau 3 pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dilihat dari 2 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pemberi kerja dan juga karyawan itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari 3 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pemberi kerja, karyawan itu sendiri, dan juga lembaga pengelola dana pensiun tersebut, yang dimana masing-masing pihak tersebut memiliki maksud dan tujuannya tersendiri. Selanjutnya, yang pertama yaitu manfaat yang bisa diperoleh dari pemberi kerja memberikan dana pensiun kepada karyawannya. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan karena telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil kerja keras di perusahaan. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover dari karyawan tersebut. Yang keempat, memberikan motivasi untuk bekerja dalam sehari-hari. Dan yang kelima, yaitu memberikan ataupun meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan juga di mata pemerintah. Nah, selanjutnya bagi karyawan itu sendiri, manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya dana pensiun yang pertama yaitu kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang setelah memasuki usia pensiun. Yang kedua yaitu memberikan rasa aman dan juga dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Dan bagi lembaga pengelola dana pensiun, adapun keuntungan yang diperoleh dari ia mengelola dana pensiun, yang pertama yaitu mengelola dana pensiun untuk mencari keuntungan ataupun untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan berbagai investasi. Dan yang kedua, turut membantu ataupun turut mendukung program dari pemerintah ini sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pensiun. Proses pelaksanaan pensiun itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi para penerima dana pensiun itu dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif dana pensiun yang ditawarkan oleh si perusahaan tersebut, yang dimana jenis-jenis tersebut sesuai dengan tujuan diri sendiri. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan tersebut dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, yang pertama, secara umum di Indonesia itu ada 4 jenis pensiun yang bisa ditawarkan kepada karyawan ataupun yang bisa ditawarkan oleh pemberi kerja kepada karyawannya ataupun juga yang bisa dipilih oleh si karyawan tersebut.
Yang pertama itu adalah pensiun normal. Jadi, pensiun normal adalah suatu jenis pensiun yang diberikan kepada para penerima pensiun ataupun yang diberikan kepada karyawan di perusahaan tersebut karena ia sudah berusia pensiun. Yang dimana rata-rata usia pensiun di Indonesia itu berkisar antara 55 tahun dan 60 tahun sesuai dengan profesinya masing-masing kayak gitu. Jadi misalnya seperti ini, di Indonesia itu ada perusahaan A. Nah, perusahaan A tersebut menetapkan untuk dana pensiun normal di perusahaan A tersebut adalah berkisar 60 tahun. Jadi, jika karyawan dari perusahaan A tersebut memilih dana pensiun normal, maka ia berusia 60 tahun baru ia akan bisa mendapatkan dana pensiunnya. Yang kedua adalah pensiun diperlambat. Jadi pensiun diperlambat adalah suatu jenis pensiun yang diberikan kepada karyawannya ataupun yang diberikan kepada para penerima pensiun itu karena di perusahaan itu ada suatu kondisi tertentu, misalnya pengurangan karyawan dari perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau harus dibayarkan pensiun tersebut walaupun si penerima pensiun ini belum memasuki usia pensiun. Yang ketiga, itu ada pensiun diperlambat. Nah, berbeda dengan tadi, yaitu pensiun dipercepat, ini pensiun diperlambat adalah suatu jenis pensiun yang diberikan kepada para penerima dana pensiun ataupun kepada karyawan di perusahaan tersebut yang meminta pensiunnya sendiri, namun ia belum memasuki usia pensiun. Jadi dalam hal tersebut tetap karyawan tersebut dinyatakan keluar, namun pensiunnya baru akan dibayarkan ketika ia sudah berusia pensiun. Dan yang keempat yaitu ada pensiun pensiun cacat. Nah, pensiun cacat ini adalah suatu jenis pensiun yang diberikan kepada karyawan di suatu perusahaan tersebut ataupun yang diberikan kepada para penerima pensiun tersebut karena kecelakaan dan cacat sehingga tidak dapat ataupun tidak layak untuk diperkerjakan kembali. Nah, dalam hal ini ia dianggap seolah-olah telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pensiun normal. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau yang biasa disingkat dengan DPPK. Dan yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau yang biasa disingkat dengan DPLK. Jadi, melalui hal tersebut, dana pensiun itu dapat dikelola oleh pemberi kerja dan juga lembaga keuangan lainnya atau yang biasa disingkat dengan DPLK. Nah, perusahaan memiliki berbagai alternatif, yang dimana alternatif tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, namun tidak menghilangkan hak dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ada 4 alternatif yang bisa dipilih oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, itu mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, yaitu mengikuti dana pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, yaitu bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lainnya. Dan yang keempat yaitu bersama-sama mendirikan dana pensiun dengan pemberi kerja lainnya. Nah, selanjutnya dalam lembaga pengelolaan dana pensiun oleh lembaga keuangan itu dana pensiun dapat pula dikelola oleh bank umum ataupun asuransi jiwa setelah ia mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.
Nah, menurut hal tersebut, jadi ada dua program yang bisa dilaksanakan oleh si lembaga keuangan ini. Yang pertama itu ada program pensiun manfaat pasti atau yang biasa disingkat dengan PPMP, dan juga program pensiun iuran pasti atau yang biasa disingkat dengan PPIP. Nah, dari program pensiun manfaat pasti ini adalah suatu program pensiun yang dimana besarnya manfaat itu ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Nah, yang dimana seluruh besarnya iuran itu ditanggung oleh karyawan itu sendiri ataupun dibebankan kepada karyawan itu sendiri yang dipotong dari gajinya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah program pensiun iuran pasti. Nah, program pensiun iuran pasti ini adalah suatu jenis program pensiun yang dimana besarnya manfaat itu ditetapkan dalam pengembangan kekayaan dana pensiun. Jadi, iurannya itu ditanggung oleh karyawan itu sendiri dan juga ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai materi dana pensiun. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk diri kalian sendiri, dan terakhir saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Tiara Charma Putri dengan NIM terakhir 1039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran pensiun. Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawannya. Pembayaran ini ditunjukkan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Ada dua pembayaran dana pensiun yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, di mana rumusnya yaitu MP sama dengan FPD dikali MK dikali PDP, di mana MP merupakan manfaat pensiun, FPD merupakan faktor penghargaan dalam desimal, MK merupakan masa kerja, dan PDP merupakan penghasilan dana pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Adapun contohnya, menurut perhitungan Final Earning Pension Fund, jika gaji terakhir sebelum pensiun adalah 1 juta, sementara masa kerja 20 tahun, maka akan memperoleh uang pensiun sebesar 500.000, yang didapat dari rumus MP sama dengan FPD dikali MK dikali PDP, yaitu 2,5% dikali 20 dikali 400.000. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, di mana rumusnya yaitu IP sama dengan 3 dikali FPD dikali PDP, di mana IP merupakan iuran pasti, FPD merupakan faktor penghargaan dalam desimal, dan PDP merupakan penghasilan dana pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan adalah IP sama dengan 3 dikali FPE dikali PDP, di mana FPE merupakan faktor penghargaan per tahun dalam persentase. Yang terakhir ada asas-asas dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan bukan pendirinya. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua, ada asas-asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendirinya.
sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemumpukan dana, yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, ada asas penundaan manfaat. Asas penundaan manfaat mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Ada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa memberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.